Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam hari ini masih terus memberikan kepada kita seluruhnya dari berbagai curahan nikmat kasih sayang darinya, yang tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu berupaya untuk kita mewujudkan kesyukuran di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Di antara nikmat yang teragung adalah nikmat menuntut ilmu agama. Dengan ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dari langkah seorang hamba menuju surganya. Di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, ikhlas di dalamnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surganya. Duduk di majelis ilmu merupakan nikmat yang amat agung, yang Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum bahasanya majelis ilmu adalah majelis zikir, taman-taman surga. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u lahu." Faqalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hilaqudz dzikri." Kata baginda Rasulullah alaihi wassalam, apabila kalian melewati dari taman-taman surga, maka mendekatlah dengan penuh kebahagiaan. Mendengar hal tersebut, para sahabat radhiyallahu taala anhum
Mereka pun bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah?" Apa taman surga itu? Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hilaqudz dzikri," itulah majelis ilmu yang di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah majelis ilmu, menuntut ilmu, siapa yang bersemangat untuk mendapatkannya, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah warisan dari para nabi dan rasul. Di dalam riwayat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ulama hum warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir." Sesungguhnya mereka yang berilmu, menuntut ilmu, mereka itulah pewaris dari para nabi. Dan ingatlah, ketahuilah bahwasanya para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dari kekayaan dunia. Tidak mata uang emas dan tidak pula mata uang perak. Wa innama warrathul ilma. Mereka hanya mewariskan ilmu agama. Faman akhadahu, maka siapa yang berhasil mendapatkan warisan itu, akhadha bihaddin wafir, maka sungguh dia telah mendapatkan sesuatu yang amat banyak di kehidupan dunia ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini, di tempat ini, saya akan menyebutkan dari satu warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Ini 3 wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang beliau adalah salah seorang sahabat yang pernah diutus oleh Nabi kita Muhammad alaihi wassalam ke negeri Yaman. Para ulama kita menyebutkan ada 3 sahabat. Yang pertama, Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman untuk mendakwakan agama Islam, tauhid, mengajarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dan yang ketiga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Nabi kita Muhammad alaihi wassalam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta
Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Watbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan baringilah, ikutkanlah dari perbuatan kejelekanmu segera untuk berbuat kebaikan, amalan soleh. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah dari manusia, bersikap, berinteraksi dengan manusia yang lainnya dengan akhlak yang indah, yang baik. Ini 3 wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang ringkas, tapi di dalamnya kandungan dari wasiat ini meliputi kebahagiaan yang diharapkan oleh setiap hamba ini di dunia dan di negeri akhirat. Dan itulah dari keutamaan Nabi kita Muhammad alaihi wassalam. Dan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, bu'ithu bijawami'il kalim. Saya diutus dengan anugerah beliau berucap, memberikan nasihat dengan kalimat yang ringkas, tapi memiliki makna yang mendalam. Kebaikan meliputi kebahagiaan di dunia dan di negeri akhirat. Kalau seorang hamba dia memperhatikan dari 3 wasiat ini, kemudian dia terapkan, dia amalkan dalam kehidupannya, maka pasti dia akan selamat di dunia dan di negeri akhirat. Yang pertama, wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Dan ini juga wasiat dari orang-orang sebelum kita, para nabi dan rasul, umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan untuk bertakwa. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh benar kami telah memberikan wasiat kepada ahlul kitab dan juga orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian, anittaqullah, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam wasiat yang pertama ini, Baginda Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, pada setiap kondisi dan keadaanmu, baik ketika engkau bersendirian dan juga ketika engkau bersama orang yang lain. Tetap harus berupaya mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kata seorang ulama, Wuhaib ibn al-Warad rahimahullah ta'ala, kata beliau, ittaqillaha anta subba iblisa fil alaniyah wa anta sadiqu fi sir. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ketika engkau dihadiri oleh banyak orang, engkau mampu mencela iblis, berselisih dengan iblis, engkau perlihatkan kepada manusia yang lainnya. Wa anta sadiqu fi sir. Akan tetapi ternyata engkau menjadi teman dari iblis itu ketika engkau berada di dalam kesendirianmu. Oleh sebab itu,
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Dan hakikat dari ketakwaan itu melahirkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi siapa yang takut kepada Rabb-Nya, untuknya dua surga. Takut yang didasari dengan pemuliaan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ibadah yang menuntun dia selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari dosa dan maksiat dalam keadaan sendiri ataupun dihadiri oleh manusia yang lainnya. Itu hakikat dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan siapa saja yang takut kepada Rabb-Nya, kata para ulama ahli tafsir, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada dirinya tentang segala sesuatu yang dia lakukan di kehidupan dunia ini. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wanahan nafsa 'anil hawa, memberikan pengaruh kepada dirinya, kepada jiwanya. Dia kendalikan, dia tahan, dia larang jiwanya itu jangan sampai memperturutkan hawa nafsunya. Itu pengaruh dari ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia diperhadapkan dengan sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya terjatuh, terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, maka dia selalu mengingat akan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berjumpa, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun takut, khawatir apabila apa yang dia lakukan itu nanti akan diperhadapkan di negeri akhirat. Apalagi kalau takutnya itu didasari dengan ilmu. Itulah khasyah, derajat takut didasari dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanya yang takut dengan derajat khasyah dari hamba ini, mereka adalah yang memiliki ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa innal jannata hiyal ma'wa." Maka untuknya tempat kembalinya adalah surga. Awal kali kita dicipta, tempat tinggal kita adalah surga. Oleh sebab itu selalu kita merindukan dari tempat asal kita, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dibenarkan dengan amalan kita. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbesar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membenarkan kecintaan, rindu kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita pasti rindu tempat kembali kita. Tempat pertama kita dicipta di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya kata seorang penyair, "Nakil fuadaka haitsu ma syi'ta minal hawa. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata.
wa haninuhu abadan li awwali manzili. Naqil fuadak. Cintailah sesuai dengan keinginanmu hatimu, siapapun yang engkau cintai. Tapi ingat bahwasanya kecintaan yang sesungguhnya itu pada seorang yang dicintai di awal kali. Oleh sebab itu jangan salah mencintai. Kam manzilin fil ard. Betapa banyak dari tempat persinggahan di atas permukaan bumi ini yang seorang pemuda tertarik untuk tinggal di situ. Wa haninuhu abadan fi awwali manzili. Tapi ketenangan jiwanya, walaupun tempat sudah banyak yang dia singgahi, selalu ketenangan jiwanya adalah tempat yang pertama. Ya, seorang muslim mukmin di kehidupan dunia ini bukanlah tempat dia sesungguhnya. Dia akan berpindah di negeri akhirat. Maka seorang mukmin yang benar keimanannya, dia pasti rindu akan tempat dia yang sesungguhnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dari perbekalan yang terbaik bagi seorang hamba kecuali dia membekali dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ambillah dari perbekalan kalian di kehidupan dunia ini, menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia ini hanya tempat persinggahan sementara saja. Kita mengambil bekal ketakwaan, amalan solih yang dengannya kita manfaatkan untuk kehidupan kita yang sesungguhnya di negeri akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik dari perbekalan adalah ketakwaan. Dan definisi dari ketakwaan yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullah ta'ala, kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'asiyatallahi ala nurin minallah takhafu iqab Allah. Ketakwaan itu, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah engkau beramal dengan amalan ketaatan di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, karena engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya engkau meninggalkan maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, takhafu iqab Allah, karena engkau takut, khawatir akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi ketakwaan itu melahirkan amalan-amalan soleh. Dan juga hamba itu akan selalu menjaga dirinya. Jangan sampai terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Ini wasiat yang pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Oleh sebab itu, kata Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, kata beliau dalam bait syairnya, idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani fastahyi min nadri ilahi wa kullaha innal ladzi khalaqa adh-dhulama yarani. Kata beliau rahimahullah ta'ala, apabila engkau berada di dalam kesendirianmu, di dalam kebimbangan, keraguan, di tengah malam gelap gulita, sementara jiwamu selalu mengajak
kepada pelampauan batas dosa dan maksiat, maka malulah engkau terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat dirimu. Ini makna dari hakikat ketakwaan, menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullaha, dan katakan kepada jiwamu itu, innalladzi, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan malam gelap gulita ini senantiasa melihat dirimu. Jadi jangan merasa aman ketika dia berada di tempat yang dia menyangka bahwa tidak ada yang bisa melihat dirinya sehingga dia bisa berbuat seenaknya, melakukan dosa dan maksiat. Apalagi kita di masa ini, dengan adanya kemajuan teknologi, ada gadget yang kita pegang, kita mampu mengakses dari segala kerusakan yang terjadi di ujung timur dan barat. Dengan mudahnya kita bisa dapatkan, kita bisa nikmati hal tersebut tanpa tersaring dosa dan maksiat. Maka hati-hati ketika engkau berada di tengah kegelapan malam. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Kemudian kata baginda Rasulullah alaihi wasallam, nasihat beliau yang kedua, watbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Baringilah dari setiap perbuatan jelekmu dengan kebaikan, tamhuha. Niscaya pasti kebaikan itu akan merontokkan, menggugurkan, melenyapkan, menghapus dari kejelekan-kejelekan yang engkau lakukan. Kalau kita memahami dari ilmu bahasa Arab, kemudian kita membaca dari konteks riwayat ini, wasiat dari Nabi kita, akan terfahami bahwa ketika beliau memerintahkan, mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengikutkan perbuatan kejelekan dengan kebaikan yang akan melenyapkan dari kejelekan itu, kita langsung berpikir bahwa wasiat ini bersegera, bukan artinya menunggu. Sebahagian manusia menyangka kalau dia sudah melakukan kejelekan, keburukan, bergelimang dengan dosa dan maksiat, maka terkadang dia berputus asa. Kadang masuk syaitan, ditambah lagi jiwanya yang jauh dari ilmu, sampai dia pun berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa dia ucapkan? Ini sudah terlanjur. Mungkin saja saya tidak akan diampuni lagi. Bahkan ada yang mengatakan, ini sudah jalanku, ini sudah takdirku, sudah seperti ini. Diwasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu agar beliau bersemangat. Ada keburukan, ada kejelekan, ikutkan dengan kebaikan. Karena setiap dari manusia ini pasti akan terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang bisa istiqamah sempurna di atasnya. Pasti ada kejelekan yang dia lakukan, dosa dan maksiat. Dan di sana ada pintu ibadah yang memuliakan hamba itu. Ikutkan dari perbuatan kejelekan, dosa dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan, menggeser dari keburukan-keburukan yang kalian lakukan. Maka harus berupaya untuk selalu dekat dengan kebaikan. Bersemangat untuk mengerjakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini wasiat
Yang kedua, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jutinabatil kaba'ir." Kata Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, salat 5 waktu, antara salat maghrib dan salat isya. Salat isya sampai subuh. Subuh, zuhur, zuhur, asar. Di antaranya itu ada penggugur dosa. Demikian pula Jumat pekan ini dengan Jumat pekan depan. Di antaranya penggugur dosa. Antara Ramadan di tahun ini dan Ramadan di tahun yang berikutnya, penggugur dosa. Tapi bagi siapa yang menjauhi dari dosa-dosa besar, itu syaratnya. Oleh sebab itu kata para ulama kita, amalan soleh itu disebutkan sebahagian dari amalan-amalan soleh menggugurkan dari dosa-dosa, maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Oleh sebab itu diingatkan dalam riwayat ini, ketika sepanjang dengan syarat dia jauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa kecil yang dilenyapkan, yang menghapus, yang terhapus disebabkan dengan amalan-amalan kebaikan kita. Jelas ya? Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna fi babi ahadikum naharan yattasilu minhu kulla yawmin khamsah hal yabqa min darni syai'?" Qalu la yabqa min darni syai' ya Rasulullah. Qala Rasulullah alaihi wasallam, "Kadzalika salawatil khams tamhu Allahu biha al-khataya." Kata baginda Rasulullah alaihi wasallam, beliau bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, bagaimana pandangan kalian? Bagaimana menurut pendapat kalian apabila ada salah seorang di antara kalian yang di depan pintu rumahnya ada sungai yang mengalir, kemudian dia mandi pada sungai itu 5 kali dalam sehari? Apakah ada yang tersisa dari badannya, dari jasadnya itu kotoran? Maka kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, tidak ada wahai Rasulullah yang tersisa kotoran sedikit pun dari jasadnya. Maka kata Rasulullah alaihi wasallam, demikian pula salat 5 waktu yang kalian tegakkan, dengannya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dari dosa-dosa kalian. Jelas ya? Jadi amalan-amalan saleh itu, kebaikan-kebaikan itu menggugurkan dari dosa-dosa kecil. Ini pendapat dari jumhurul ulama, mayoritas dari para ulama. Walaupun ada sebahagian dari para ulama yang mengatakan bahwa konteks dari ayat dan riwayat ini berlaku umum. Dosa besar dan dosa kecil digugurkan dengan amalan kebaikan. Jelas ya? Hanya saja kata para ulama kita, kalau dia adalah dosa besar, maka wajib untuknya bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Jangan disangka kalau dia sudah beriman, oh tidak ada lagi dosanya. Yang disuruh, yang diajak, yang diperintah dalam ayat yang mulia ini, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun," orang-orang yang beriman. Yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bertaubat. La'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Tidak disebutkan keberuntungannya di mana, agar mencakup keberuntungan di dunia dan keberuntungan di alam kubur dan di negeri akhirat. Ini keutamaan bagi mereka yang bertaubat. Dan taubat itu kata para ulama kita dengan syarat. Yang pertama,
harus ikhlas dalam taubatnya. Yang kedua, harus ada penyesalan dari dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk berhenti dari dosa itu. Berazam. Bahkan bersungguh-sungguh bertekad jangan sampai terjatuh kembali dalam perbuatan dosa itu. Kemudian yang keempat, selagi masih ada masa atau waktu taubat sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya dan sebelum nafas itu sampai di kerongkongannya. Di dalam riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, Inna Allah yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya itu belum sampai di kerongkongannya. Kalau ada kaitannya dengan orang lain, dia menzalimi orang lain, dia jatuhkan kehormatan orang lain, dia fitnah, dia caci, dia ghibai, maka harus dia minta keridhaan dari orang itu. Di kehidupan dunia, harus dia tuntaskan dari masalah itu. Kalau di negeri akhirat, yang ada hanyalah dia akan balas dengan kebaikan yang dia miliki. Kalau habis dari kebaikannya, ternyata banyak orang yang dia zalimi, tidak ada lagi dari kebaikannya, maka kejelekan, dosa dan maksiat orang yang dia zalimi itu akan ditimpakan kepada dirinya. Oleh sebab itu, harus dia berhati-hati. Jangan sampai dia melakukan kezaliman pada orang lain. Ada dosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dari kisah pembunuh 100 jiwa. Di dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ketika dia membunuh 99 jiwa, ada keinginannya untuk bertaubat. Fadulla ala rajulin rahib. Maka dia pun ditunjukkan kepada lelaki rahib, ahli ibadah. Kemudian dia pun bertanya, innahu qatala, bahasanya orang ini dia telah membunuh 99 nafsan, 99 jiwa. Bagaimana menurutmu? Apakah ada taubat bagi orang ini? Dia katakan apa? La. Oh, tidak ada taubat. Percuma dia bertaubat, terlalu banyak yang dia bunuh, 99 jiwa. Akhirnya, faqatalahu, dia pun membunuh dari ahli ibadah itu. Akhirnya, mati, fakammala bihi mi'ah. Sempurna yang dia bunuh menjadi 100 jiwa. Tapi orang ini masih ada keinginannya untuk bertaubat. Fadulla ala rajulin alim. Dia pun ditunjukkan kepada orang yang benar berilmu di masa itu. Ketika dia datang, dikatakan innahu qatala mi'ata nafsin. Fahallahu min taubah. Orang ini telah membunuh 100 jiwa. Ada taubat untuknya? Maka kata orang alim ini yang betul berilmu, man yahulu bainahu wa bainallah. Siapa yang bisa menghalangi antara taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan berputus asa. Tidak ada yang bisa menghalangi hal tersebut. Akhirnya orang ini, pembunuh 100 jiwa ini bersemangat. Dia pun diberikan nasihat. Lelaki alim ini, intaliq ila ardin kada wa kada. Fa inna biya unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Akan tetapi kamu segera tinggalkan kampung halamanmu itu. Pergi segera, hijrah ke negeri yang di sana ada sekelompok masyarakat manusia yang mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha, maka ibadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala bersama mereka.
Berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Hijrah dari amalan yang jelek kepada amalan yang baik. Dari teman-teman yang jelek yang bisa memberikan pengaruh yang buruk kepada teman-teman yang saleh yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasafat tariqu atahul maut. Ternyata setelah dia berada di pertengahan jalan, kematian itu datang kepadanya. Dia pun dijemput oleh kematian. Oleh sebab itu kata para ulama kita, jangan menunda dari waktu taubat itu. Jelas ya? Di dalam riwayat yang telah kita sebutkan di wasiat yang kedua, fa'atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Segera ikutkan. Jangan menunggu. Dari perbuatan kejelekan langsung ganti dengan perbuatan kebaikan. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keinginannya untuk bertaubat. Dia bersemangat. Tapi ternyata di pertengahan jalan dia didatangi oleh kematian. Tidak ada yang tahu dari ajal ini. Jangan merasa aman. Oh nanti setelah umurku di usia tua baru saya mau melakukan kebaikan, bertaubat. Di masa itu, masa muda habiskan dulu. Melakukan dari memperturutkan hawa nafsu. Banyak pelanggaran yang dia lakukan. Harapannya apa? Untuk bertaubat di masa tua. Jelas ya? Ini cuma angan-angan saja. Coba lihat di sini, yang tua berapa orang? Lebih banyak yang muda. Menunjukkan bahasanya orang yang mati di masa muda itu lebih banyak. Jelas ya? Oleh sebab itu, manfaatkan dari waktu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ketika dia sudah sampai di pertengahan jalan, ia pun dijemput oleh kematian. Apa yang terjadi? Fakhtasama fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adab. Berselisih. Malaikat rahmat dan malaikat adab. Siapa yang akan membawa dari ruh pembunuh 100 jiwa ini? Maka masing-masing mengutarakan dari argumennya bahwa saya yang lebih pantas untuk bawa ruh dari pembunuh 100 jiwa ini. Kata malaikatul adab, innahu lam ya'mal khairan qat. Orang ini, pembunuh 100 jiwa ini, tidak ada amalannya sama sekali. Belum ada satupun kebaikan yang dia lakukan. Hanya semangatnya saja. Dia betul-betul berupaya untuk merubah dirinya. Mencari jalan kebaikan. Semangat di atasnya. Kemudian kata malaikat rahmat, innahu ja'a ta'iban mukbilan biqalbi ilallah. Perhatikan. Ini menunjukkan keikhlasan. Dia datang dalam keadaan bertaubat, mukbilan, dihadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lambang dari keikhlasan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat fi surati adamiyin, dalam bentuk manusia yang menjadi penengah antara malaikat yang berselisih ini. Jadi diperintahkan untuk faqisu bainal ardaini fa ila ayatihi makana adana fahuwalah. Maka ukurlah dari jarak kedua negeri ini, negeri tempat yang dia tinggalkan dan negeri tempat yang dia tuju, mana yang lebih dekat, maka dia yang lebih berhak untuk membawa dari ruhnya. Faqasuhu, maka mereka pun mengukurnya. Fawajaduhu, mereka pun mendapatkannya adanal ard allati arada fihi. Ternyata negeri yang lebih dekat adalah negeri tempat yang ingin dia tuju untuk menuntaskan dari taubatnya. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat yang membawa dari ruhnya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan na'abi sodarihi, pembunuh 100 jiwa ini di saat sakratul maut datang kepadanya, maka dia berupaya untuk menyeret dadanya. Dia berupaya agar dia semakin dekat dengan negeri tempat yang ingin dia tuju, dalam rangka menuntaskan dari taubatnya, sehingga maju sejengkal. Semangat, keteguhan. Dia bertaubat.
Maka ini dari pelajaran yang berharga bagi kita seluruhnya. Seorang mukmin yang sempurna keimanannya, jangan sampai dia biarkan dirinya larut dalam dosa dan maksiat. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi wasallam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidak pantas seorang mukmin yang sempurna keimanannya dia disengat oleh hewan yang berbisa di lubang yang sama 2 kali. Ketika dia disengat pada kali yang pertama, itu sudah menjadi pelajaran bagi dirinya. Harusnya itu menjadi peringatan bagi dia. Jangan sampai dia biarkan dirinya tersengat lagi. Dan dosa maksiat ini lebih parah daripada sengatan dari hewan yang berbisa. Kalau hewan yang berbisa itu cuma dia buat kita mati di dunia. Tapi kalau dosa dan maksiat, dia buat kita mati di dunia dan di akhirat. Tidak ada cahaya keimanan, tidak ada ilmu. Kalau dia terus menerus dalam dosanya tersebut. Apalagi kalau itu adalah dosa kekafiran. Jelas ya? Inilah pentingnya bagi kita untuk belajar, menuntut ilmu. Ini sudah waktu ini? Hah? Sudah. Hah? Ya, kemudian yang ketiga, ini wasiat yang terakhir. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah, bersikap, berinteraksi dengan manusia yang lainnya dengan akhlak yang baik. Ini dari alamat dan ciri kesempurnaan iman seorang hamba. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna keimanannya di antara orang-orang yang beriman adalah yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Perbaiki dari sikap perilaku kita kepada orang lain. Apalagi itu kalau kepada kedua orang tua kita, kepada saudara dan saudari kita, kerabat kita, dan juga kepada keluarga kita di rumah, anak dan istri kita. Kata baginda Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluarganya. Dan kata beliau SAW, dan saya yang terbaik dari kalian terhadap keluarganya. Dan ini dari wasiat Nabi kita Muhammad SAW agar kita memperbaiki dari hubungan kita sesama manusia. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Al-Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah SAW, "Faman ahabba yuzahzah 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yati ila nas alladhi yuhibbu ay yu'ta ilaihi." Maka siapa yang cinta agar dia dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga,
maka hendaknya lah ketika kematian itu datang kepadanya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Dan kemudian dia bersikap berakhlak kepada manusia sebagaimana apa yang dia juga cinta dan senang kalau dia diperlakukan dengan hal yang sama. Kalau dia senang orang lain itu bersikap baik, berperilaku yang baik kepada dirinya, maka dia juga harus memperlakukan manusia seperti itu. Jelas ya? Maka ini dari wasiat Nabi kita Muhammad alaihi wassalam. Yang pertama tadi, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, mengikutkan dari segala kejelekan dengan kebaikan, maka pasti akan menggugurkan dari kejelekan itu. Kemudian yang ketiga, berakhlak dengan akhlak yang baik, yang indah. Ketiga, berada di tengah manusia yang lainnya. Jelas ya? Ini dari 3 wasiat dari Nabi kita Muhammad alaihissalam. Semoga kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-Nya yang selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, mengamalkan dari setiap ilmu yang kita ilmui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.